Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, berjudul Dipilih Allah. Firman Tuhan diambil dari kitab Lukas, pasal 19 ayat yang ke-28 hingga yang ke-38. Lukas, pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-38. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, oleh karena hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Pembacaan kitab Lukas, pasal 19 ayat yang ke-28 hingga ke-38. Demikian sabda Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang terkasih, apa perintah Yesus kepada 2 orang muridnya? Bagaimana kondisi keledai tersebut yang harus dibawa oleh murid Yesus? Mengapa murid Yesus harus melepaskan keledai tersebut? Sahabat WB, Yesus memiliki keledai untuk ditungganginya masuk ke Yerusalem, dan keledai yang dipilih Yesus adalah keledai muda dan belum pernah ditunggangi orang. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang dianggap layak pakai untuk tugas-tugas keagamaan. Pada umumnya, orang mengidentikan keledai sebagai binatang yang lemah, bodoh, malas, dan keras kepala. Perawakannya yang kecil dan telinganya yang panjang, nampaknya memang binatang ini lemah dan tidak berguna. Dibandingkan dengan kuda yang selalu digambarkan sebagai hewan yang gagah perkasa dan kuat, namun yang Tuhan pilih bukanlah hewan yang hebat dan luar biasa, tetapi yang Dia pilih adalah keledai. Tuhan memilih keledai yang lemah dan dianggap bodoh ini menjadi penggenapan rencananya. Sadarkah engkau, Tuhan pun memilih kita bukan karena kita hebat dan luar biasa? Tuhan memilih kita orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaannya, bukan karena hebat, pintar, atau kuatnya kita, namun karena kasih karunia-Nya yang bekerja saat kita bersedia dipakainya menjadi alat kemuliaan-Nya. Untuk itu, jangan pernah ragu ataupun minder saat kita melakukan pekerjaannya, karena Tuhanlah yang akan memampukan kita melakukannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita, berkat yang kita terima dari perenungan firman Tuhan dan komitmen kita, mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa dan bertahta, kami belajar bahwa bukan karena hebat dan kuasa kami dan bahkan kami tidak salah satu dari hal itu, tapi Engkau pakai kami karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi dan Kau beri kami kekuatan dan memampukan kami untuk melayani-Mu lebih lagi.
Tuhan, terima kasih. Kami sungguh melihat betapa luar biasa dan besarnya Allah yang kami sembah. Dan kami mengucap syukur hidup kami dipenuhi dengan berkat-berkat dan kasih-kasih yang hanya daripada Tuhan. Tuhan, berkati kami dan berikanlah kami hati untuk terus melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.